17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan nama Allah selain orang asing ini? Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang ini? 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Lukas 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu GPDI Dayakolot. Hari ini kita kembali lagi pada sekolah minggu ya. Tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Jangan malas, jangan lemes, jangan sedih ya. Kita mau tetap senang, sukacita, beribadah kepada Tuhan. Yuk semua duduk yang manis, duduk yang baik. Tidak lagi ada yang lari-lari, main-main. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Semuanya tangannya dilipat. Sungguh-sungguh nyanyinya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, nyanyi sungguh-sungguh. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk anak-anak, kita akan berdoa, semua tangannya dilipat. Nanti yang pimpin doa pembukaan Karissa Marbun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sore hari ini kami mau beribadah. Tuhan, tolong ibadah kami. Tuhan, pimpin dari awal sampai selesai kami beribadah. Berikan kami sukacita untuk memuji Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak ya, kita sudah berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Sekarang kita mau nyanyi dengan semangat, dengan sukacita buat Tuhan. Ya, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Dunia Boleh Katakan Ku Tak Berarti, tapi buat Tuhan Yesus kita adalah anak-anak yang istimewa. Haleluya. Dunia boleh katakan, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, coba yang tinggi ya. Ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi, dunia boleh katakan, dunia boleh katakan ku tak berarti. Haleluya. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar, apa kata Yesus. Dia katakan, semuanya ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan, coba yang tinggi, ku istimewa. Haleluya. Ya, anak-anak, kita percaya ya bahwa kita semua adalah anak-anak yang istimewa buat Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib karena Yesus mengasihi kita, karena Yesus menjadikan kita anak-anak yang istimewa. Yuk kita mau angkat pujian yang lain. Kita mau katakan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Haleluya. Haleluya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran.
Jawab masing-masing di rumah, angkat tangan sendiri di rumah. Meskipun Tante Desti, Om Edu nggak lihat, Tuhan Yesus tahu. Di sini di anak-anak sekolah minggu, siapa yang masih suka melawan sama papa mamanya? Masih ada? Ya, ya. Tante Desi pengen anak-anak semua jadi anak-anak yang nurut, dengar-dengaran sama papa, sama mama. Terlebih lagi perintah Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan senang kepada anak-anak yang dengar-dengaran. Kita nyanyikan pujian yang lain. Aku senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri ya. Suka bohong ya. Kalau ditanya apa harus jawab jujur. Misalnya siapa ya, misalnya Tante Desi aja deh. Misalnya ditanya sama mama Tante Desi, Desi kamu sudah kerjakan PR? Sudah, padahal belum, karena pengen asik main HP. Nah, anak Tuhan gak boleh seperti itu, karena anak Tuhan gak boleh bohong. Yang suka berbohong itu anak siapa? Anak setan ya. Karena iblis itu senangnya berdusta. Tapi anak-anak Tuhan, anak-anak yang berkata jujur ya. Puji Tuhan. Kita melakukan pujian yang terakhir. Kita nyanyikan lagu Tiada Berkesudahan, Kasih Setiamu Tuhan. Tetap semangat ya. Coba dikepak-kepak tangannya ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik buat Tante Desi, buat Om Edu, buat semua anak-anak sekolah minggu, buat papa mama, buat semua orang.
Tuhan Yesus itu sungguh baik. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian dan kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita mau berdoa supaya firman Tuhan yang akan kita dengar boleh tersimpan di hati kita, dan kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan taat firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, nyanyi sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong, Yesus tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Ya anak-anak, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Dan nanti doa untuk firman Tuhan yang akan berdoa adalah Janeta Marbun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu
untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah dengar firman Tuhan ya. Bagaimana Musa dan lembu emas ya. Bagaimana ketika Musa sedang berdoa kepada Tuhan selama berapa hari tadi? 40 hari 40 malam. Bagaimana Musa naik ke atas gunung Sinai untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Bangsa Israel yang ada pada saat itu, mereka merasa, wah, mana ini Musa? Mana ini orang yang menjadi pemimpin kami? Wah, dia tidak turun-turun. Kami butuh orang yang bisa memimpin kami. Akhirnya, orang-orang Israel pada saat itu seperti dikisahkan dalam kisah yang kita sudah tonton, bagaimana mereka mulai memaksa Harun. Harun ini adalah kakaknya Musa. Memaksa Harun untuk membuat sebuah patung untuk mereka sembah. Mereka mulai memaksa Harun supaya Harun mau membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Sampai akhirnya karena Harun takut sama orang-orang Israel, dia mulai menyuruh orang-orang Israel mengumpulkan emas-emas yang mereka punya, mulai anting-anting, apapun emas yang mereka punya dikumpulkan untuk demi membuat lembu emas. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita lihat apa yang terjadi. Tuhan begitu marah melihat bangsa Israel yang mereka mulai menyembah patung, mereka mulai menari-nari menyembah patung lembu emas. Tuhan begitu marah. Tuhan gak senang dengan apa yang dikerjakan orang Israel. Mereka begitu memuja-muja patung ini, padahal Tuhan sedang berbicara dengan Musa di Gunung Sinai untuk memberitahukan apa yang harus dikerjakan supaya bangsa Israel bisa sampai ke Kanaan. Nah, anak-anak, di sini kita mau belajar ya, bahwa Tuhan itu membenci kalau kita menyembah sesuatu melebihi Tuhan. Ya, Tuhan gak senang kalau kita menyembah. Mungkin Tante Desi, saya kan udah gak nyembah patung, tapi kamu lebih senang dengan handphone kamu. Kamu lebih senang main handphone kamu sampai papa mama lagi ngomong, papa mama nasehatin, kamu malah melawan. Itu kamu namanya sudah menjadikan handphone kamu sebagai Tuhan kamu. Karena apa? Kamu melawan orang tua. Misalnya, Tante Desti, saya kan nggak seperti bangsa Israel di film, nari-nari sama patung, menyembah patung. Nggak, Tante Desti, memang enggak. Tapi kamu misalnya handphone kamu, wah sekarang yang lagi rame apa ya? Selain TikTok kan, wah, BTS. Nah, gara-gara BTS, wah kamu sibuk. Mama nyuruh apa, papa nyuruh apa, mama papa menasehati kamu mulai melawan.
Kamu senangnya main BTS, gimana itu? Tante Desi juga nggak ngerti ya. Cuma Tante Desi lihat banyak yang senang main BTS, terus TikTokan, lagunya apa sambil joget-joget. Sedangkan kalau memuji Tuhan nggak semangat. Nah itu sama dengan kita itu menjadikan Tuhan nomor 2, seperti yang dikerjakan bangsa Israel. Mereka menari-nari buat patung, sedangkan mereka nggak mau menunggu Musa turun sampai membawakan apa yang jadi perintah Tuhan. Nah anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu nggak senang loh kalau kita jadi anak-anak yang lebih menyukai benda kesayangan kita daripada kita dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru mungkin meskipun belajar online, terus tidak dengar-dengaran kepada orang yang lebih dewasa. Tuhan gak senang. Tante Desti, tapi saya kan sekolah minggu, saya kan berdoa, saya kan baca Alkitab. Berarti saya gak kayak bangsa Israel dong Tante Desti yang menyembah patung. Nah Tante Desti ulang lagi, kalau kamu bikin handphone kamu itu jadi yang utama, sampai-sampai kamu dinasehatin gak mau dengar-dengaran, sampai kamu lupa belajar, sampai kamu lupa berdoa, sampai kamu gak mau sungguh-sungguh ibadah. Udahlah ibadah mah nanti aja, aku mau main handphone saja, aku mau main games, aku mau nonton film dari handphone. Nah itu kamu sudah sama seperti bangsa Israel yang memuja selain daripada Tuhan. Tante Desti, kan mama bukan Tuhan, papa bukan Tuhan. Aku kan berdoa sama Tuhan, benar. Tapi papa dan mamamu adalah wakilnya Tuhan buat kamu, supaya kamu mau dengar-dengaran sama mama papa. Kalau mama papa bilang, ayo belajar, belajar. Mama papa bilang, stop main handphone, stop. Mama papa bilang, ayo berdoa, ayo sekolah minggu. Kamu gak bersungut-sungut, tapi kamu mau taat sama mama papa. Nah itu artinya kamu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jadi bukan berarti Tante Desi kan saya udah gereja, saya nggak mungkin nyembah patung, betul ya. Tante ulang lagi ini kedua kali supaya anak-anak perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kamu melawan sama orang tua karena kamu sibuk main handphone, kamu melawan sama orang tua karena kamu sibuk main games, main TikTok, itu TikTok nari-nari ya, joget-joget. Terus kamu lebih asik main apa lagi itu, nyanyi-nyanyi, main game BTS. Tante Desi tahu karena ada teman Tante Desi dia main BTS. Oh seperti itu ya. Nah jangan ya anak-anak ya, mulai tinggalkan, mulai dengar-dengaran sama papa mama. Karena apa? Seperti tadi Tuhan Yesus marah sama bangsa Israel karena mereka gak mau taat. Nah anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan Yesus rela disalib, Tuhan Yesus rela dicambuk, Tuhan Yesus rela mati. Buat siapa? Buat kita semua, buat anak-anak sekolah minggu. Oleh sebab itu, kasihi Tuhan dengan cara apa? Dengar-dengaran sama papa mama. Setia sekolah minggu, mau taat nurut, karena Tuhan mengasihi anak-anak yang dengar-dengaran. Ya, Tante Desi percaya semua anak-anak sekolah minggu Dayakolot adalah anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang taat, anak yang kalau dikasih tahu sama mama papa mau dengar-dengaran, tidak melawan. Ingat loh, melawan itu berdosa. Melawan orang tua itu dosa. Karena apa? Firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Artinya apa? Kalau kita memberontak sama orang tua, Tuhan tidak suka. Karena Tuhan gak akan berkati kita. Ya anak-anak sekolah minggu, Tante rindu anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan. Jadilah anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Yuk sekarang kita mau buka ayat hafalan kita. Buka di dalam Keluaran 20. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Keluaran
Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ulang lagi, ini gampang ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu, jangan ada satupun dalam diri anak-anak sekolah minggu yang melebihi Tuhan. Itu mungkin handphonemu, alat untuk kamu bermain. Jangan sampai itu membuat kamu tidak dekat dengan Tuhan, melawan sama orang tua, gak dengar-dengaran, gak sungguh-sungguh sekolah minggu, gak sungguh-sungguh belajar. Ya, tapi jadilah anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang mau dengar-dengaran, mau taat, mau hidup sungguh-sungguh, dan mau menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Yuk semuanya, kita mau nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Semua lipat tangannya, kita bernyanyi sungguh-sungguh. Kita bilang, Tuhan ampuni kalau aku suka bandel, aku mau dengar-dengaran. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kananmu, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya anak-anak, semua tangannya dilipat, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami suka bandel, gak nurut sama mama papa. Ampuni kami kalau kami suka gak dengar-dengaran. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami mau taat dan nurut kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia boleh pulih dari semua masalah yang ada. Berkati juga mama, papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas, matamu tetap ditutup, dan engkau akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita mau terima dari berkat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu,
Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Roh Kudus menyertai engkau semuanya, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus berkati masa depanmu, Tuhan Yesus berkati kesehatanmu, Tuhan Yesus berkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu udah selesai. Ingat pesan Tante Desi, jadilah anak-anak yang taat, nurut, takut akan Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan nomor 2, yaitu kita nggak taat sama orang tua dan nggak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, tetap sehat, sukacita, semangat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.